Selamat pagi, salam Rezabol. Kembali lagi bersama saya di sini. Ini saya mau bahas tentang Kylian Mbappe yang gagal di Euro 2020. Sebelumnya sempat ada berita mengenai Mbappe dan juga timnas Prancis yang internalnya sedikit terganggu dan banyaklah berita-berita beredar. Pokoknya hari ini saya mau bahas tentang Mbappe dan juga timnas Prancis. Dan untuk perempat final Euro 2020 itu saya nggak ada bikin reviewnya karena jujur saya nggak nonton perempat finalnya. Kemarin sempat sih nonton Spanyol Swiss tapi cuma babak pertama doang. Tapi ya saya rasa 4 tim yang lolos itu Italia, Spanyol, Inggris sama Denmark layak lah lolos ke semifinal. Nanti kalau nanti malam saya bikin preview Italia sama Spanyol. Oke, kita bahas Mbappe. Seperti yang kita tahu bersama, Kylian Mbappe ini kan salah satu pemain yang di dunia ini sekarang kan dibicarakan lah banyak orang. Bukan hanya dari prestasinya di klub, tapi prestasinya di timnas juga disorot sama orang kan. Cuman kemarin ternodai dengan dia gagal penalti lawan Swiss di Euro 2020. Akhirnya Prancis pulang kampung. Nah, sebenarnya apa yang membuat Mbappe dihujat? Apa yang membuat Mbappe diolok-olok oleh orang lain di luar sana dengan performanya seperti itu? Jadi kita tahu kan, Mbappe ini seorang pemenang Piala Dunia 2018. Di final itu dia mencetak 1 gol, di mana membuatnya dia mencetak itu adalah gol dia adalah pencetak gol termuda di final Piala Dunia setelah Pele. Nah, bayangkan dia kalau nggak salah di Piala Dunia kemarin itu umurnya masih 20 tahun lah, kasarnya 20 tahun atau masih 19 tahun lah, masih muda dan sudah membela negara di Piala Dunia. Itu kan sebuah prestasi yang membanggakan lah bagi Mbappe dan juga keluarganya kan. Nah, di Piala Dunia itu saya akui dia tuh moncer. Dia di Piala Dunia itu adalah kontribusi dia untuk timnas. Tapi di Euro ini kontribusinya itu malah minim gitu. Kenapa ya? Karena salah satunya Mbappe ini terlibat perselisihan dengan Giroud. Jadi ini sumbernya kalian bisa nanti cek juga di video YouTube channel Starting 11 Story. Tajuknya Kylian Mbappe yang gagal di Euro 2020. Nanti link YouTube-nya nanti saya kasih di deskripsi. Nah, di situ Giroud itu merasa Mbappe pas kemarin sebelum Euro kan Prancis ada tuh match friendly match lawan Bulgaria kan. Di situ dia bilang Mbappe ini kurang ngasih suplai bola ke dia karena waktu itu dia gantiin Benzema karena Benzema cedera kan. Giroud masuk gantiin Benzema dan pada saat itu Giroud nyetak 2 gol. Tapi itu asisnya pun bukan dari Benzema. Dari Mbappe bukan. Tapi kalau nggak salah itu asisnya dari Thomas Lemar sama Wissam Ben Yedder kalau saya nggak salah. Kalau saya salah silakan koreksi aja ya. Nah, jadi seakan-akan Giroud ini merasa Mbappe itu tidak menghargai Giroud di timnas Prancis. Giroud ini kan udah senior di timnas Prancis kan. Dia udah membela Prancis kalau nggak salah sejak Prancis senior sejak Euro 2012 kalau saya nggak salah ya. Nah, dan Mbappe itu baru masuk timnas Prancis itu kan pas turnamen besar ya. Itu kan pas Piala Dunia kemarin sama Euro sekarang. Nah, jadi retaklah hubungan antara Giroud sama Mbappe. Di wawancara Giroud bilang saya kurang disuplai bola sama Mbappe bla 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 bla. Terus si Mbappe kan pasti diwawancarai juga, ditanya sama wartawan. Dan jawaban Mbappe seperti ini, saya tidak suka jika dia mengatakan saya dari belakang. Kalau dia gentle, dia katakan keburukan saya di depan saya. Nah, sebenarnya apa yang dibilang sama Mbappe ini nggak salah, cuman caranya itu menurut saya tidak menunjukkan dia itu seorang pemain profesional. Kalau dia seorang pemain profesional, harusnya dia itu
mengakui apa yang Giroud bilang, ya kan. Dan dia itu langsung minta maaf sama Giroud. Kalaupun dia nggak meminta maaf di ruang ganti di depan semua pemain Prancis, dia ajak Giroud tatap muka, face to face. Dia minta maaf di situ sama Giroud. Giroud, aku minta maaf sama engkau karena aku tidak menghargai engkau selama di timnas Prancis. Akhirnya kasus selesai. Nah, karena gimana ya? Kalau saya melihat pribadi, Kylian Mbappe ini egonya tinggi. Nah, kalau dia mau jadi seorang pemain hebat, kalau dia mau jadi seorang pemain top, kalau dia mau jadi seorang pemain bintang, egonya itu harus bisa diturunkan. Ya contoh nggak usah jauh-jauh lah, Messi, Ronaldo lah. Kenapa mereka bisa bersaing selama 15 tahun di dunia sepak bola? Karena mereka tidak mementingkan ego. Ego mereka itu hanya diperuntukkan untuk timnas dan juga klub, ya kan. Nah, Mbappe ini kebalikannya. Mbappe ini sepertinya dia itu pengen jadi pemain bintang. Dia ingin jadi pemain yang dilihat semua orang, ya kan. Saya ngerti kenapa Mbappe ini dari dulu dia pengen jadi pemain terbaik di dunia. Ya karena dia itu pengen dilihat orang. Nah, kalau saya berpendapat seperti ini ya. Kita ini tidak perlu menunjukkan kepada dunia. Kita ini tidak perlu menunjukkan kepada semua orang kita ini siapa. Biarlah orang yang tahu siapa kita, gitu kan. Jadi kita nggak usah menunjukkan siapa kita di depan orang. Misalnya contohnya kita sukses nih, kita sarjana kan, kita S2, S3. Ya nggak perlu kita sampaikan ke orang, aku S2, aku S3, aku dapat beasiswa di ini. Nah, biar kita nggak usah ceritakan itu semua ke orang. Biar orang lain tahu sendiri siapa kita sebenarnya. Nah, kalau saya melihat Mbappe ini pengen diakui oleh orang lain. Nah, ini sifat dia yang kena nih menurut saya. Dan sifat seperti ini itu tidak bisa dipakai sama seorang pemain bola. Bukan hanya pemain bola ya, atlet profesional lah, atlet olahraga apapun. Nah, pada saat yang bersamaan ternyata muncul kabar juga Mbappe ini tidak suka dengan Griezmann. Kenapa? Karena Griezmann ini kan selama ini dikasih jatah sama Deschamps itu untuk ngambil penalti kan. Jadi si Mbappe ini nggak suka Griezmann tuh dapat jatah penalti dan juga free kick kalau nggak salah, saya lupa. Nah, intinya dia yang pengen ngambil tugas itu, dia yang ngambil penalti, dia yang ngambil free kick. Nah itu, jadi kelihatan bahwa di sini Mbappe itu masih punya ego yang besar. Nah, ego seperti ini nggak bisa dipakai nggak bisa diteruskan untuk kedepannya. Saya yakin dan percaya ya, di video sebelumnya saya udah bilang tentang rumor transfer Mbappe. Kalau seperti ini, timnas Prancis sampai Piala Dunia tahun depan aja, apalagi selama Deschamps masih menjabat, Prancis bakal diobok-obok di Piala Dunia besok. Nggak usah sampai 16 besar, 8 besar, apapun lah. Di fase grup aja mungkin udah bisa keok Prancis kalau ego kayak gitu masih dipertahankan. Nah, jadi kalau menurut saya solusi dari semua ini itu menurut saya pribadinya, Deschamps tuh harus out dari timnas Prancis, digantiin sama Zidane. Karena Zidane bisa ngatur ego pemain bintang. Contoh aja Gareth Bale lah. Gareth Bale tuh kan bisa dibilang pemain bintang, meskipun belum sebintang Ronaldo sama Messi ya. Cuman kan dia itu pemain termahal lah yang pernah dibeli Real Madrid. Tapi di mana kebijaksanaan atau kewibawaan seorang Zidane? Ketika Bale tidak perform, dia taruh Bale di bangku cadangan. Lihatlah musim 2019-20. Ada Bale yang tertangkap kamera, dia tidur, dia gabut, dia main-main teropong-teropongan ya kan. Itu bukti bahwasanya Zidane itu bisa mengatur atau meredam ego pemain bintang. Harusnya pelatih seperti itu yang diperlukan sama timnas Prancis sekarang. Saya akui timnas Prancis ini memang salah satu timnas yang memang selalu difavoritkan untuk juara Euro ataupun Piala Dunia, selalu. Cuma yang kena dari timnas Prancis ini cuma satu, ego aja. Kalau mereka punya pemain yang bisa ngatur ego, sekalipun pemain itu andalan di klubnya masing-masing, saya yakin mereka bisa ngalahin Swiss kemarin. Karena terbukti kan, pas kemarin Prancis lawan Swiss itu banyak kali kesalahannya. Gol pertama Swiss, Longley yang nggak ada terlibat duel dengan Haris Seferovic, akhirnya sundulannya masuk. Gol kedua Swiss,
itu dari Varane kalau nggak salah, gol ketiga karena Pogba hilang bola akhirnya direbut sama pemain Swiss, akhirnya gol. Nah, itu menunjukkan bahwasannya mereka itu sebenarnya timnas Prancis ini punya internal yang parah menurut saya ya. Dan setelah itu kan muncullah berita-berita Ibu Rabiot marah ke Ibu Mbappe marah ke Ibu Pogba dan lain-lain. Dan itu kan menunjukkan bahwasannya internal mereka tuh kena gitu. Jadi kalau seperti ini timnas Prancis sampai Piala Dunia ke depan ya di fase gugur mungkin kayak Jerman kemarin. Cuman bedanya kalau Jerman kemarin mereka memang egonya masih bisa diatur sama Joachim Löw. Kalau Prancis ini udah nggak bisa menurut saya karena pemainnya itu merasa lebih besar daripada negara. Ini yang nggak boleh juga. Dan satu lagi prinsip yang harus ditekankan oleh seorang atlet, dia tidak boleh merasa lebih besar daripada timnas ataupun klubnya. Itu penting tuh. Karena apa? Ketika dia udah merasa lebih besar daripada klub dan timnasnya, dia akan selalu mementingkan ego pribadinya. Dia yang akan selalu disorot oleh media, oleh orang lain. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Kylian Mbappe di Euro ini betul-betul salah dan harus bisa diperbaiki. Nah, istilahnya kalau di kuliah tuh Kylian Mbappe ini harus di ospek lah dulu. Kayak harus di push up lah dia tuh, di push up, dihukum lah gitu bahwasanya biar ego dia tuh turun lagi gitu. Karena Mbappe ini ibarat kalau di kuliah nih ya, apalagi mahasiswa baru, Mbappe ini ibarat peralihan dari siswa ke mahasiswa. Jadi sifat-sifat SMA-nya itu masih nampak gitu. Jadi dia belum bisa menyatu dengan sifat mahasiswanya. Itu yang harus dirubah oleh Mbappe. Kalau dia mau jadi pemain bintang, boleh. Gak ada salahnya dia mau jadi pemain bintang. Gak ada yang mau merusak mimpi dia. Apalagi dia mengidolakan sosok CR kan. Dan itu gak masalah, tapi ya yang jadi masalah ketika dia merasa lebih bintang daripada timnas Prancis, itu yang dia salah. Nah, jadi kemarin juga berita yang saya baca, ternyata Mbappe ini adalah orang pertama yang nyuruh Deschamps manggil Benzema balik ke timnas. Makanya lihat aja Mbappe dekatnya sama siapa di timnas Prancis, Benzema. Pertama kali Benzema masuk timnas, dia langsung upload di IG-nya kan, KB X KM, Karim Benzema X Kylian Mbappe. Itu adalah sebuah bukti bahwasanya memang Mbappe itu cuma respect sama Benzema, dan Giroud kawan dekatnya di timnas Prancis ya cuma Griezmann. Ya karena cuma mereka berdua yang bahasanya sehati gitu. Jadi sekarang ini menurut saya sih ada dua kubu yang lagi cekcok. Mbappe Benzema dengan Giroud Griezmann. Griezmann pun sebenarnya nggak suka dengan Benzema, jujur aja. Karena ya notabene Griezmann dengan Benzema ini kan rival di El Clasico kan, Barca Madrid. Jadi ya pasti ada rasa tidak suka dari Griezmann ke Benzema. Dan rasa tidak suka si Griezmann ke Benzema itu karena ketika Benzema masuk, tugas si Griezmann ini udah beda di lapangan. Apalagi dia ini kan AMF ketika Benzema sama Mbappe duet. Jadi perannya ini beda di lapangan ketika dia kemarin menang di Piala Dunia. Jadi saya rasa ini adalah alarm bagi timnas Prancis untuk memperbaiki internal mereka mumpung masih ada Piala Dunia tahun depan. Apakah mereka bisa memperbaiki ego pemain bintang mereka, dan tantangan terbesar mereka ya adalah mempertahankan juara Piala Dunia 2018. Oke, itu aja dulu untuk konten hari ini. Nanti malam saya bikin video preview Italia Spanyol. Oke, thank you for watching.